Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara Zoom ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan malam hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama. Baik, teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang konsep penggandaan atau keajaiban efek penggandaan. Apa sih yang disebut dengan penggandaan? Penggandaan itu ya kita tahu sendiri adalah kelipatan ya. Jadi di mana satu jadi dua, digandakan jadi empat, jadi perkalian bukan pertambahan ya. Nah, ceritanya begini teman-teman. Pada zaman dahulu itu di negeri Tiongkok ya, sebentar ini slide saya. Itu ada seorang seniman yang dia menciptakan papan catur. Nah, Einstein mengatakan bahwa penggandaan ini adalah keajaiban dunia ke-8. Ya, kenapa kok bisa Einstein mengatakan ini sebagai sebuah keajaiban ya? Nah, ini ceritanya. Jadi zaman dulu di negeri Tiongkok itu ada seorang seniman yang sangat jenius. Dia bisa menciptakan papan catur, permainan zaman dulu ya. Nah, Kaisar, Raja sangat bangga gitu, sangat senang. Wow, ini jenius banget ini ada permainan model kayak begini. Ya, lalu Raja memanggil seniman itu dan menanyakan, kamu mau hadiah apa? Gitu, karena Raja ingin memberikan hadiah. Minta aja apa? Uang, tanah, kedudukan atau apa? Ya, tapi si sang seniman ini, si jenius ini mengatakan, enggak, Baginda, saya enggak minta uang atau apa, tapi saya ingin satu butir beras diletakkan di kotak catur ini. Jadi kita tahu kotak catur itu kan 8 kali 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Jadi saya ingin diletakkan satu butir beras, tapi dikalikan 2 di setiap kotaknya. Jadi dari kotak pertama 1, kotak kedua 2 butir, kotak ketiga 4 butir, kotak keempat 8 butir seperti itu. Wow ya, Raja ya ketawa-ketawa aja. Boleh dikalikan 2 di setiap kotak berikutnya. Nah, apa yang terjadi? Nih, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 68, 128 dan seterusnya sampai 500 butir. Dua kalinya 1000 butir. Dua kalinya 2000 butir. Gitu kan, teman-teman. Nah, akhirnya jadi satu kantong. Nah, satu kantong jadi 2 kantong, jadi 4 kantong, 8 kantong dan seterusnya. Setelah jadi 32 kantong, Raja mulai sadar. Wow, nah kok sudah 32 kantong? Nah, ini yang disebut dengan efek penggandaan, perhitungan efek penggandaan, teman-teman. Ya, Raja mulai sadar ada yang nggak beres. Maka dipanggilnya ahli matematika untuk menghitung berapa sih beras yang dibutuhkan untuk memenuhi 64 kotak catur tersebut. Nah, ternyata setelah dihitung jumlahnya 18 juta triliun butir yang pada saat itu, pada zaman itu, sama dengan hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Wow, ya nggak mungkin kan? Ya, Baginda Raja bisa memberikan itu kepada sang jenius ini. Ya akhirnya Raja menawarkan, ya udah saya kasih kamu tanah yang luas aja. Ya, tanah yang luas supaya kamu bisa memproduksi, menghasilkan beras yang kamu inginkan. Jadi ya, akhirnya seniman itu diberikan hadiah tanah yang sangat luas oleh Baginda. Nah, ini yang disebut dengan efek penggandaan, teman-teman. Efek penggandaan ini bisa digunakan di banyak sektor, ya. Contohnya bunga berbunga perbankan. Ya, jadi saya ada kalkulatornya, teman-teman. Jadi kalau kita itu menabung, ya, lalu bunganya itu digulung terus, ya. Nanti saya akan tunjukkan angkanya. Itu akan terjadi penggandaan. Ya, jadi dari 1 jadi 2 jadi 4 dilipat-lipat seperti itu. Yang kedua, instrumen investasi yang lain. Jadi contohnya saham, reksadana, obligasi negara, properti dan sebagainya. Nanti saya akan bahas satu persatu secara cepat. Ya, yang ketiga, investasi ternak. Jadi kalau kita beternak, kan ternak itu akan menjadi besar, akan beranak pinak ya gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan penggandaan. Lalu bisnis yang dibangun dengan sistem. Jadi kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis kecil tadinya ya, tapi karena ada sistemnya dia bisa jadi banyak bisnis itu ya, jadi banyak perusahaan.
Lalu yang kelima adalah bisnis franchise, di mana bisnis waralaba ya yang sudah kita beli, yang sudah teruji dan kita beli sistemnya. Yang keempat network marketing dan juga masih banyak lagi. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Instrumen yang pertama bunga berbunga perbankan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi seorang perokok yang menghabiskan 1 pak dalam 2 hari, ya saya nggak tahu harga rokok ya. Ini saya hanya kira-kira aja ya teman-teman. Ya, kira-kira kalau harga 1 pak rokok 20.000, maka dalam 1 bulan kalikan 15 pak 300.000 per bulan. Itu biaya dia membeli rokok setiap bulan. Itu hanya dibakar begitu saja ya 300.000 per bulan. Nah kalau 300.000 ini ditabung ya terus digulung bunganya, jangan diambil, digulung terus. Nah ini ada kalkulatornya teman-teman. Maka dalam waktu 40 tahun pada saat pemuda ini contohnya pensiun ya, jadi biasanya orang merokok pada usia belasan tahun ya, 20 tahun gitu. Nah pada 40 tahun pada saat dia sudah pensiun, uang rokok ini teman-teman bisa menjadi 1 miliar lebih. Nah ini caranya ya, jadi ada aplikasi teman-teman untuk menghitung periode investasi ya. Jadi contohnya di sini 300.000 jumlah investasi awalnya ya. Lalu setiap bulan dia menambah 300.000. Jadi 300.000 bulan depan 300.000 digulung terus. Kalau periode investasinya 40 tahun dengan apa contohnya reksadana atau apa dengan penghasilan tetap 8% per tahun, kalau dihitung akan menjadi 1.061.000.000 ya. Jadi ini ada kalkulatornya, tinggal masukkan angkanya dia akan menghitung sendiri. Nah, contoh kalau kita menyisihkan 1 juta rupiah per bulan, saya pernah menjelaskan ini di training saya tentang financial planning ya teman-teman, bahwa kita dianjurkan untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Menyisihkan minimal 10% dari penghasilan kita ya. Jadi itu minimal. Jadi kalau bisa 20%, 30% lebih bagus ya untuk yang istilahnya dana angsa emas. Jadi dana ini terus diputar, tidak boleh dipakai. Ya, jadi contohnya di sini kalau kita menyisihkan 1 juta rupiah per bulan untuk ditabung, ya, ini akan bisa menjadi dana pensiun Anda, ya, senilai 3 sampai 4 miliar dalam waktu 40 tahun. Ya, ini mengerikan teman-teman. Ya, nah, kita harus mengikuti kebiasaan orang kaya ini tadi. Menyisihkan minimal 10%, ya, anjuran lebih, bisa lebih untuk diinvestasikan yang aman dan menguntungkan. Aman ya, teman-teman, hati-hati. Ya, harus aman karena kalau ya jadi ya hampir semua investasi itu ada risikonya, teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk itu, ya. Kita mencari investasi yang aman. Ya, mengapa orang kaya tambah kaya? Ya ini tadi. Karena dia tahu ya caranya, gimana caranya menggulung uang. Gimana caranya meminta uang bekerja untuk mereka, gitu. Ya, jadi Rich Dad di buku Rich Dad dikatakan the rich don't work for money. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. The rich have money work for them. Jadi orang kaya itu punya uang yang bekerja untuk mereka. Jadi Warren Buffett juga mengatakan kalau kita tidak bisa uang tidak bisa bekerja untuk Anda pada saat Anda tidur, ya. Jadi saat Anda tidur uang harus bisa bekerja untuk Anda. Ya, kalau itu tidak bisa terjadi, maka Anda akan bekerja sampai tua. Itu kata Warren Buffett. Ya, the rich have money work for them. Ya, nah untuk kita punya uang yang bisa bekerja untuk kita, tentu kita harus punya modalnya dulu dong. Ada uang yang kita tabungkan lah. Kalau kita nggak punya tabungan, kita nggak punya uang untuk modal untuk investasi, lah gimana uang bisa bekerja untuk kita, benar nggak? Ya, nah caranya gimana? Itu dengan menyisihkan. Nah, kalau menyisihkan nggak cukup gimana Bu Maria? Penghasilan saya pas-pasan, setiap bulan habis, nggak ada yang bisa untuk menyisihkan. Oke, ya nanti kita akan belajar tentang financial planning. Ya, jadi berapapun penghasilan Anda, walaupun itu Anda merasa itu nggak cukup, ya apa bedanya? Kemarin juga nggak cukup, sekarang disisihkan 10%, ya tetap memang lebih nggak cukup, tapi bedanya 10%. Ya, tapi ini akan membuat kita memiliki financial freedom. Tapi kalau kebiasaan menyisihkan dan menginvestasikan uang ini nggak kita lakukan sejak muda, sejak kecil, ya. Jadi saya juga sudah mengajarkan anak-anak saya untuk mengajari anak-anaknya, ini cucu-cucu saya, ya untuk mulai invest. Ya, nanti kita bicarakan mau diinvestasikan di apa gitu ya, tapi harus ada uangnya dulu.
Ya, nah kalau sekarang penghasilannya nggak cukup, terus gimana? Nggak pernah bisa invest, berarti Anda harus berpikir untuk meningkatkan penghasilan kalian, ya supaya ada dana untuk angsa emas ini. Ya, harus ada dana darurat, dana pendidikan, ya, dana proteksi, dana untuk fund, dana untuk amal, itu harus ada semuanya, teman. Jadi kalau sampai itu tidak kita pikirkan, itu tidak ada, itu bahaya. Ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita nggak akan punya yang namanya financial freedom. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat instrumen yang lain. Jadi tadi itu tentang bunga berbunga bank. Ya, jadi kita harus punya tabungan untuk kita investasikan. Ya, entah dengan contohnya ya deposito sangat kecil sekali ya teman-teman, karena deposito itu boleh dibilang lebih rendah dari laju inflasi. Ya, jadi kalau uang kalian sekarang 100 juta sekarang, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu nilainya nggak segitu. Ya, nilainya sudah nggak bisa untuk beli apa-apa gitu, karena terjadi inflasi. Jadi kita harus memilih instrumen yang bisa melebihi hasilnya dari laju inflasi. Itu ya, jadi nanti kita bicara itu. Oke, sekarang mengenai bisnis franchise ya. Jadi kita tahu orang-orang yang memiliki bisnis franchise ya sudah umum sekarang ini ya, mereka bukan hanya punya satu ya toko atau satu usaha ya, tapi punya banyak karena ada sistem, ada franchising. Ya, jadi banyak sekali sekarang di Indonesia ini bisnis franchise termasuk Indomaret dan sebagainya. Ya, jadi bisnis itu harus produknya berkualitas dan sistemnya teruji. Ya, kalau tidak itu banyak yang gagal ya. Saya jelaskan nanti ya. Jadi kemarin saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang membeli bisnis franchise apa ya, kafe-kafe itu ya, itu rugi gitu. Nah, contohnya yang menguntungkan ini Indomaret ya, Alfamart ya, lalu bisnis laundry. Nah, ini sekarang ini lagi marak ya, franchise bisnis laundry. Banyak sekali teman saya punya ya puluhan gitu. Ya, tapi ada juga yang tutup gitu, bisnis laundry yang tutup. Oke, jadi ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Oke, lalu kafe, resto, wow ini menjamur sekarang ini teman-teman. Ya, banyak ini orang-orang yang membeli franchise ya, restoran entah ayam goreng, entah apa ya, kafe juga demikian ya, seperti Kopi Kenangan ya, McD ya, KFC ya, itu semuanya bisnis restoran yang difranchise-kan. Modalnya besar loh teman-teman itu. Travel bureau ya sekarang juga mulai difranchise-kan. Fitness center menjamur sekarang di mana-mana. Salon, butik dan lain-lain. Nah, ini contoh teman-teman ya. Info tentang franchise ini apa ini? Ada Pesta Pasta, Mister Bento ya kayak gitu. Ini contohnya Rocket Coffee. Ya, ini jenis pilihan investasinya ada yang 290 juta, ada yang 390 juta. Ya, ini contoh aja ya. Ya, ini franchise coffee ya, dengan modal 390 juta dia perlu rukonya 150 meter persegi. Nah, perkiraan profitnya itu sekitar 10 juta rupiah per bulan ya, sehingga return of investment-nya kita kira-kira 3 tahun. Syarat ketentuan berlaku kalau ya jumlah yang minum kopi itu sesuai dengan perhitungan itu tadi. Ya, kalau nggak ada profit segitu ya return of investment-nya nggak balik-balik. Dan kita sudah lihat gitu banyak anak-anak teman saya juga buka franchise resto, kopi, 2 tahun tutup, 2 tahun ganti nama, ya ganti pemilik seperti itu, ya. Jadi bisnis laundry itu modalnya ratusan juta sampai miliar. Ya, saya waktu itu pernah bertanya, ya karena saya punya properti di kota kota lain, ya saya pikir bekerja sama dengan laundry, tapi ternyata dia nggak mau kalau di kota lain dia mau kita mengoperasikan semuanya. Jadi akhirnya nggak jadi. Tapi anak saya di Jakarta sudah mencoba lagi buka satu bisnis laundry, ya dengan sistem yang ya saya nggak tahu nantinya gimana. Oke, jadi contohnya bisnis laundry ini tergantung gitu, bisa ratusan juta sampai miliar tergantung tempatnya beli atau sewa. Perkiraan return of investment-nya katanya dalam waktu 5 tahun. Ya. Nah, Indomaret modalnya 500 juta zaman dulu ya, sekarang nggak tahu berapa. Ya, ini PowerPoint ini saya buat beberapa tahun yang lalu. Ya, labanya ya, dari teman yang punya Indomaret itu sekitar 5 juta rupiah per bulan. Nggak banyak, tapi lumayan. Jadi kalau punya 10 Indomaret, lumayan kan? 10 kali 5, 50 juta. Kalau punya 20 franchise Indomaret, 100 juta. Ya, dan itu passive income.
yaitu uang bekerja, sistem bekerja untuk kita. Ya, jadi bisnis franchise itu sangat menguntungkan asalkan sistemnya sudah terbukti. Ya, jadi kalau ada orang yang membeli franchise dan gagal, ya berarti sistemnya nggak jalan, gitu. Atau manajemennya atau apa, ya, atau kadang salah letaknya dan sebagainya. Oke, sekarang kita bicara investasi ternak, teman-teman. Ini saya kasih contoh aja, ya. Ini saya juga tanya pada peternak, ya. Saya sendiri tidak punya pengalaman di sini, ya. Nah, seekor sapi jantan muda itu, ini waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, harganya contoh aja 10 hingga 12 juta. Nah, ternyata sapi kecil ini kalau dirawat dalam 1 tahun, itu harganya akan 2 kali lipat. Nah, jika dirawat orang lain, jadi kita kan tidak mungkin bisa merawat sendiri ya, kita bukan peternak, kita kerjasama dengan petani, ya, bagi hasil 50-50. Ya, sehingga apa? Aset kita setahun berkembang menjadi jadi 1 menjadi 1,5 gitu ya, karena 2 kali lipat tapi kita 50-50. Nah, seandainya kita menabung 1 juta rupiah sebulan, menabung nih teman-teman, selama 10 tahun, ya, jadi kalau 1 juta sebulan berarti 12 juta setahun kan, maka setiap tahun kita bisa membeli 1 ekor sapi, karena harga 1 ekor sapi 12 juta. Ya, jadi 1 tahun kita beli 1 ekor sapi karena kita nabung. Ya, nah terjadi efek penggandaan. Ya, gimana cara ngitungnya? Jadi tahun pertama kita beli 1 ekor sapi. Tahun kedua, si 1 ekor sapi itu kan jadi 1,5 nilainya, ya kan? Karena naik 2 kali, tapi kita 50-50. Nah, jadi 1,5. Lalu tahun kedua kita beli 1 sapi lagi, jadi punya 2,5 sapi. Ini perhitungan matematika, teman-teman. Tahun yang ketiga, ya, dari hasil tahun yang kedua tadi 2,5 ditambah 50%, jadi 3,75 plus tambah 1 ekor sapi lagi menjadi 4,75 atau 5, ya, dan seterusnya. Sampai di tahun yang ke-10, Anda punya 100 ekor sapi yang dirawat orang lain. 50% milik Anda, 50% milik orang itu, ya. Padahal dalam kurun waktu 10 tahun Anda hanya membeli 9 ekor sapi. Tapi setelah 10 tahun itu menjadi 50 ekor sapi. Nah, ini yang disebut dengan keajaiban efek penggandaan, teman-teman. Tapi tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ini hanya hitungan matematika hitam di atas putih. Ya, tapi kemarin saya bertemu dengan teman yang beternak, dia mengatakan, nggak bisa Bu Maria ini hanya hitungan ini, karena nanti kejadiannya apa? Sapinya mati. Sapinya ada yang mati, ada yang sakit, ya, lalu ada yang dijual oleh apa yang merawat, ya, karena dia butuh uang dan seterusnya. Sehingga ini tidak selalu bisa seperti ini, ya. Jadi semua investasi teman-teman ada syarat dan ketentuan. Oke, sekarang mengenai networking atau jaringan konsumen, ya. Nah, contoh, ya, oke, networking itu sejak tahun 1950 di Amerika telah mencetak banyak sekali miliarder. Kok bisa ya? Ya, sebenarnya itu ada bukunya, teman-teman. Jadi ada banyak buku tentang networking. Contohnya The Parable of Pipeline, Networking One-on-One, The Prosumer Power, Business School. Ya, jadi banyak. Ya, cara kerjanya gimana sih networking? Karena banyak orang nggak paham. Ya, jadi mereka menganggap business network itu seperti MLM. Kelihatannya mirip, ya, tapi nggak sama. Ya, networking adalah network marketing adalah bisnis pemasaran melalui jaringan. Oke, kita lihat di sini contohnya. Misalnya ada satu supermarket tempat Anda belanja, ya, kebutuhan sehari-hari. Jadi mulai dari contohnya deterjen, sabun, odol, ya, beras, ya, kebutuhan sehari-hari. Menawarkan program member get member. Ya, jadi supermarket itu bilang, "Bu, Pak, ya, Anda boleh mengajak 1 member per bulan. Jadi ajak teman untuk belanja di supermarket ini, 1 aja per bulan. Ya. Nah, tapi nanti bulan kedua boleh mengajak lagi. Jadi kalau bulan pertama 1 orang sendiri, lalu bulan kedua mengajak 1 orang, jadi 2. Nah, sekarang 2 orang mengajak 1 orang, jadi 4. Ya, bulan keempat jadi 8. Bulan kelima 16 dan seterusnya. Anda tahu pada bulan ke-12 seperti papan catur, ya, jumlah member get member ini menjadi 4.096 orang yang belanja di toko di supermarket itu. Ya, padahal Anda sendiri dalam 12 bulan Anda hanya mengajak secara pribadi hanya 12 orang. Karena kan tadi hanya boleh 1 orang per bulan, benar nggak? Tiap orang hanya boleh 1. Ya, jadi Anda sendiri hanya mengajak 12 teman.
tapi grup belanja Anda, jadi prosumer power, kekuatan prosumen ini menjadi 4.096. Nah, ini karena yang disebut dengan efek penggandaan. Ya, cuman masalahnya teman-teman nggak ada supermarket yang menawarkan program member get member itu ke kita, bener nggak? Ya toh. Nah, tapi seandainya nih ada supermarket atau apa ya yang menawarkan seperti ini, tertarik nggak sih kita? Saya tertarik gitu, ya. Nah, bayangkan sekarang kita lihat ya. Jadi supermarket ini ya menawarkan program ini. Seandainya masing-masing dari kita, dari teman-teman yang berbelanja di situ yang tadi member get member itu belanja kebutuhan sehari-hari 500.000 saja per bulan di supermarket itu, ya maka pembelanjaan network jaringan belanja Anda itu sudah mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Kalau masing-masing hanya belanja 500.000. Ya, seandainya perusahaan supermarket itu memberi Anda profit sharing 1% aja, nggak usah banyak-banyak, maka 20 juta per bulan. Nah, Anda bisa belanja di supermarket itu sudah gratis, malah surplus. Kan belanjanya cuma 500.000 per bulan. Nah, itu kira-kira konsep dari efek penggandaan dari network marketing, teman-teman. Ya, jadi itu kalau hanya satu orang boleh ngajak satu per bulan loh. Tapi kalau boleh mengajak 10, akan terjadi efek penggandaan yang jauh lebih besar lagi ya. Karena ini apa ya? Perkalian seperti itu. Ya akar itu kali-kali gitu. Nah, sekali lagi SK berlaku, syarat dan ketentuan. Apakah hitungannya bisa seperti itu, Bu Maria? Enggak. Ya, seperti tadi ternak sapi. Ya, menurut buku ya satu jadi sekian ya. Tapi kenyataannya enggak. Jadi ada sapi yang mati, ada yang dicuri orang, ada yang dijual dan begitu juga dalam network marketing. Ya, jadi kita juga harus memilih karena banyak sekali perusahaan network marketing atau supermarket itu yang buka dan tutup. Ya, jadi kadang-kadang kita sudah bawa banyak member, ternyata supermarketnya tutup. Lah, siapa yang kasih kita profit sharing? Ya, maka kita harus memilih perusahaan yang sudah terbukti, teruji, marketing plan-nya jujur dan transparan. Produknya juga harus berkualitas, jangan sampai supermarket itu menjual barang-barang busuk, barang-barang racun, barang-barang yang sudah expired, ya kan kasihan gitu. Ya kan kita dengan mengajak member yang lain itu kan kita juga bertanggung jawab gitu kan, ya jangan sampai kita menjebloskan orang ke jurang gitu ya, harus bermanfaat ya dan ada jaminan kepuasan uang kembali. Jadi kalau orang yang belanja di supermarket itu ternyata nggak puas, ya supermarket harus berani menerima produk itu kembali. Yaitu kira-kira kalau bisnis usaha member get member ini mau berhasil ya. Sebentar. Ya, oke. Jadi kalau tadi seorang hanya boleh mengajak satu, ya, kalau 10 akan terjadi efek penggandaan yang jauh lebih besar lagi. Sekali lagi, SK berlaku. Harus memilih bisnis yang terbukti, ini marketing plan-nya jujur, transparan, produknya berkualitas, ya. Lalu juga memiliki sistem pendidikan yang berkesinambungan, ya, karena ini salah satu rahasia, ya. Kenapa banyak orang-orang menjalankan bisnis network marketing itu gagal, ya karena tidak ada sistem pendidikan. Bayangkan kalau sudah 4.000, 5.000, 10.000, 100.000, gimana caranya kita mengendalikan, ya kalau sistemnya tidak jelas. Oke, ini ada satu buku teman-teman, judulnya The Business School karangan Robert T. Kiyosaki. Buku ini khusus ditulis ya untuk ya mengenai apa yang paling penting untuk sukses di bisnis network marketing. Jadi bisa dipelajari, ini ada di Gramedia. Baik, jadi teman-teman, efek penggandaan ini yang membuat orang bisa menjadi sangat kaya. Ya, jadi teman-teman tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya. Oke, kita lihat lagi. Ya, terserah Anda mau mulai menggandakan kerja dan penghasilan melalui apa. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa efek penggandaan ini luar biasa sekali, ini keajaiban dunia ke-8 ini kata Albert Einstein. Jadi kita harus belajar gitu, gimana caranya kita menggandakan kerja dan penghasilan kita. Ya, cuman kita nggak tahu kan, kita mau melalui apa, bingung gitu. Ya, semua orang ingin menggandakan kerja dan penghasilan. Jadi kerja satu hasilnya 2, kerja 2 hasilnya 4 gitu kan. Ya, jadi bukan kerja satu dibayar satu, enggak, tapi gimana menggandakan. Nah, jadi tadi kita sudah bahas, jadi yang pertama bunga berbunga perbankan. Ini saya sudah jelaskan tadi, ya. Jadi kalian harus punya modal, harus ada
uang yang dibungakan. Ya, jadi sekarang instrumen bunga berbunga itu macam-macam ya. Jadi bukan hanya deposito yang digulung, yaitu kecil sekali ya, tapi sekarang ada contohnya reksadana, obligasi negara itu jauh lebih besar return of investment-nya bunganya daripada deposito ya. Jadi sekarang ini dibuka banyak sekali obligasi negara, pemerintah membuka. Jadi seperti FR ya, lumayan ya, 7 ya, setelah pajak itu sekitar 6% lah per tahun daripada bunga deposito, itu kira-kira hanya 3-4% itu ya. Jadi kita harus memilih instrumen investasi yang melebihi nilai inflasi, teman-teman ya, karena sekali lagi saya ingatkan, uang kita akan mengecil ya, makin lama kalau uang kita nominalnya sama, nggak berbunga, dia akan makin kecil dari tahun ke tahun karena digerus oleh inflasi. Saham ya, teman-teman, saya lihat sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang berinvestasi di saham. Ya, saya pun belajar. Nah, untuk berinvestasi di saham bukan gambling ya, teman-teman. Jadi banyak orang, saya dulu nggak ngerti saham, saya cuman nitip gitu ke satu sekuritas ya, dia yang Bu beli ini, ya udah beli, saya kirim uang beli. Nah, saya tidak tahu, saya nggak menentukan kapan membeli, kapan menjual, karena saya nggak ngerti waktu itu. Nah, sejak pandemi tahun 2020, karena nggak ada kegiatan di luar ya, jadi kita semuanya work from home kan. Nah, saya mulai belajar, benar-benar saya belajar, saya ikut kursus saham 2 tahun ya, 2020, 2021 sampai 2022 gitu. Jadi selama 2 tahun ini ada bimbingan, saya bayar, teman-teman ya, mahal itu saya bayar. Nah, jadi situ saya ngerti, oh ternyata bukan main saham ya, tapi kita berinvestasi di situ. Jadi kalau gambling repot gitu, dan jangan, kalau gambling Anda pasti rugi, Anda pasti salah gitu ya. Jadi Anda harus belajar. Jadi waktu itu saya belajar tentang fundamental, technical, membaca potensi perusahaan itu, kesehatan company profile, PER-nya berapa, PBV-nya berapa, dan waktu itu kita setiap hari disuruh menganalisa ya 5 emiten dan sebagainya. Waktu itu saya ngawur aja, wis beli sampai saya tuh punya 18 emiten. Itu salah, teman-teman, nggak bisa seperti itu ya. Oke, itu cerita tentang studies. Teman-teman yang ingin memilih instrumen investasi saham, kalian harus belajar ya, harus bayar untuk itu ya. Lalu instrumen yang lain seperti logam mulia. Nah, sekarang ini logam mulia sedang up, jadi teman-teman yang pegang emas luar biasa sekali, ini emas terus akan naik karena politik dunia tidak baik ya, ini Israel dan Iran perang lagi. Nah, ini pasti logam mulia, oil akan naik, properti juga demikian, teman-teman ya. Sebuah instrumen investasi yang baik, properti, tapi untuk jangka panjang, karena properti tidak bisa dijual dengan cepat seperti itu ya. Oke, jadi untuk terserah kalian mau reksadana, mau obligasi, mau saham ya, mau logam mulia, properti, tapi ingat semuanya harus belajar ya, dan jangan jadi rahasia investor itu menurut Warren Buffett itu bahayanya ada 2. Yang satu takut kalah, yang satu greedy, serakah. Nah, itu jangan ya. Jadi kita nggak boleh fear and greedy. Itu harus belajar. Memang terus terang saya waktu belajar saham, waduh, greedy banget, fear banget ya. Jadi fear and greedy ini momok ya, tapi setelah matang ya, setelah emosinya matang, nah bisa bijaksana. Jadi orang yang fear dan greedy itu biasanya membuat keputusan yang salah ya. Lalu yang ketiga, membangun bisnis dengan sistem. Artinya gimana? Anda punya bisnis, lalu di sistem gitu. Jadi contohnya saya punya restoran ya, atau saya punya apa saja, butik atau punya pabrik kecil ya, punya usaha home industry di rumah, saya jual makanan atau apa, it's good ya, itu bisnis. Nah, tapi kalau saya jual makanan atau saya menjadi penjahit contohnya, ya itu active income ya. Kita harus ciptakan sistem sehingga bisnis ini yang tadinya kita kerjakan di rumah atau warung yang kita jaga sendiri ini bisa menjadi banyak gitu. Jadi kita nggak cuma punya satu warung ya, tapi kita punya banyak warung. Ini kemarin hari
minggu lalu saya ke Surabaya, saya ketemu dengan satu teman saya ya di grup saya juga. Wow, saya kaget dia jual di warung. Ya kayak katanya sih warung, saya juga pengen tahu. Akhirnya saya datang, oh ya di pinggir jalan begitu, aduh ramenya teman-teman. Ya, dia jual makanan seperti makanan Bali gitu dan otentik banget. Ya, otentik banget rasanya. Jadi saya sangat bangga ya, saya bilang wah luar biasa dan dia sudah punya 2 cabang ya di Surabaya Barat dan di Surabaya Timur. Oke, nanti saya sharing kan ke teman-teman yang di Surabaya. Wow, ya jadi itu dia tadinya itu dia buka apa ya kayak ya warung-warung kecil gitu, jual sate, jual apa, tapi nggak pernah berhasil waktu itu. Ya buka tutup gagal. Nah sekarang ini dia berhasil. Ya, kemarin itu saya datang ramai banget, itu saya ikut seneng gitu. Ya lalu dia bilang sudah buka satu lagi di Surabaya bagian timur. Itu membangun bisnis dengan sistem. Jadi dia sudah punya sistem, ya tinggal ya cuman saya lihat kemarin dia masih ini sendiri, tapi yang masak resepnya itu suaminya, ya dan sudah punya koki dan seterusnya. Ya saya nggak tahu sampai di mana leadershipnya, sampai di mana uh, manajemen, financial manajemennya, ya karena kalau dia berkembang di situ, ya leadershipnya bagus, ya financial manajemennya bagus, dia akan bisa membuka banyak restoran seperti itu. Ya, itu bisnis dengan sistem. Nah, contohnya Anda punya apa tadi, restoran atau toko, sama, ya. Jadi toko Anda dibikin sistem, ya kayak supermarket kecil gitu, itu bisa banyak. Ya, beternak. Ya, tadi saya sudah berikan contoh, terserah apakah Anda suka dengan itu. Lalu network marketing, ya, atau franchise yang lain. Ya, jadi tadi saya sudah memberikan contoh-contoh kalau mau franchise, kalau mau beternak, mau network marketing. Tapi saya selalu ini ya teman-teman ya, karena dari pengalaman suami saya. Jadi kami punya beberapa usaha dan usaha yang kita kongsi ya bekerja sama dengan orang lain itu sangat berbahaya. Contohnya beternak tadi ya. Jadi kalau kalian tidak menguasai ilmu itu dan serahkan kepada orang, yaitu tadi kata teman saya, nanti ada sapi yang mati, sapi yang sakit, yang dijual, yang dicuri orang, ya akhirnya nggak nggak akan bagus seperti itu. Ya franchise juga demikian. Ya kebetulan anak saya juga di food ya, apa di bisnis restoran ya, Daily Box di Surabaya di Jakarta, yaitu sudah juga punya banyak sekali apa restoran-restoran ya, lalu ada toko roti apa ya, Bread Story kalau nggak salah, itu milik dari company anak saya ya, seperti High George, restoran High George, apalagi ya banyak banyak saya nggak tahu, itu bisnis franchise. Sekali lagi tergantung manajemen. Ya, jadi kalau manajemennya nggak bagus, ya lalu ownernya nggak ikut ngontrol, nah itu biasanya ya keuntungan hanya di atas kertas gitu ya. Jadi SK berlaku ya teman-teman. Oke, sekarang cek poinnya ya. Jadi mungkin kalian bingung ya, ini tadi apa ya ini Bu Maria, saya bingung, bunga berbunga, belum punya modal, investasi yang ini reksadana nggak ngerti, obligasi negara yang apa, saham nggak ngerti, nggak punya uang untuk properti, ini nggak main-main teman-teman, kita nggak bisa kecil-kecil ya. Jadi minimal kalian harus punya ya sekitar 1 M gitu untuk bisa berinvestasi, ya mungkin ratusan juta sudah bisa yang kecil-kecil ya. Membangun bisnis dengan sistem, bisnis apa, nggak punya bisnis, ya nggak punya keahlian, ya mau beternak nggak punya modal, nggak. Nah terus mau apa sekarang? Oke, kita lihat sekarang, cek poinnya. Jadi untuk dipertimbangkan ya. Jadi yang pertama, berapa usia Anda? Ya, jadi kalau usia Anda masih muda, contohnya di bawah 40 tahun, Anda masih bisa mempertimbangkan investasi yang sedikit berisiko. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun, 50 tahun seperti usia saya, no, no, no. Jangan ambil apa ya, instrumen investasi yang risikonya tinggi. Jangan ya, karena nggak keburu nanti. Ya, jadi apakah masih di bawah 30 tahun? Ya, jadi anak-anak muda harus mulai belajar berinvestasi. Jadi bukan hanya bekerja, yes, bekerja untuk mendapatkan uang, ya, tapi harus diinvestasikan ya, yang pintar ya. Jadi harus belajar anak-anak muda terutama. Nah lalu berapa modal yang Anda miliki? Jadi yang perlu dipertimbangkan satu usia ya, modal berapa yang Anda miliki. Karena contohnya, oh saya pengen beli bisnis franchise Bu Maria lah, inimu berapa modalmu? Cuman 50 juta ya nggak bisa, mau bisnis franchise apa kayak gitu ya. Lalu berikutnya
apakah Anda punya keahlian di dunia bisnis? Ya, jadi contohnya yang tadi saya ceritakan teman saya yang buka warung nasi Bali itu, ya dia sudah punya keahlian bisnis karena sudah berkali-kali buka warung, ya sate, buka apa, lalu jual apa selama pandemi itu teman saya itu catering di rumah. Jadi memang dia pintar masak si suami istri ini. Jadi dia jual makanan, ya saya juga pernah dikirimin apa kayak kue, puding apa. Dia memang hobi hobi masak. Ya, jadi dia punya dan dia juga sudah buka-buka bisnis tapi gagal kan. Ya, tapi paling enggak dia sudah punya keahlian bisnis ya. Lalu juga apakah Anda punya keahlian khusus? Dari teman saya itu pintar masak memang dia. Ya, jadi punya keahlian khusus. Tiap orang punya keahlian yang berbeda-beda. Ya, jadi ini yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Ya, usia saya berapa? Berapa modal yang saya miliki? Saya punya pengalaman bisnis enggak? Saya punya keahlian khusus enggak? Ya, lalu apa nilai tambah saya? Ya, nilai tambah itu jadi contohnya gini. Kalau saya itu seorang ya apa cook, apa namanya chef, ya. Nah, apa nilai tambah saya dibandingkan orang lain gitu. Kalau saya pandai apa contohnya seorang guru, ya, seorang dokter, ya apapun profesi Anda, ya rata-rata contohnya seorang dokter ya semua dokter ya kayak gitulah sekolahnya berapa 6 tahun spesialisasi lagi ya satu dokter spesialis dan dokter spesialis yang lain mungkin ilmunya sama tapi ada yang punya nilai tambah ya contohnya yang satu lebih teliti lebih pinter lebih care terhadap pasien ya lebih baik kepribadiannya people skill-nya lebih baik ya pasti dokter ini akan lebih disukai karena dia punya nilai tambah. Ya, jadi kalau orang sudah punya nilai tambah, tinggal yang dipikirkan faktor kali. Ya, jadi dua hal ini yang saya pernah berikan seminar juga mengenai apa itu nilai tambah dan apa itu faktor kali. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya nilai tambah, tinggal satu faktor kali. Ya ini penggandaan ini. Gimana caranya menggandakan apa yang sudah Anda miliki. Ya, lalu yang terakhir, apakah Anda punya mentor? Ya, jadi kenapa ya kata Robert Kiyosaki biasanya kalau uh, seorang pengusaha ya yang sukses itu biasanya ayahnya itu pengusaha ya. Tapi kalau ayahnya itu seorang profesional, biasanya anaknya juga profesional. Contohnya kakak saya. Kakak saya itu suaminya itu seorang dokter. Ya, Anda tahu kakak saya anaknya 5, semuanya dokter semuanya, nggak ada yang berbisnis. Tapi anak-anak saya, karena suami saya pebisnis, anak-anak saya semua berbisnis itu nggak ada yang jadi dokter ada satu yang jadi notaris sih. Tapi lucu kakak saya tuh 5 anak semuanya dokter ya karena apa mentornya dokter. Nah begitu juga di bisnis teman-teman. Jadi kalau kita ingin terjun ke dunia bisnis contohnya ingin bermain saham contohnya apa berinvestasi di saham harus ada mentor harus belajar ya mau bisnis franchise siapa mentornya ya mau buka pabrik buka restoran ada mentornya enggak masuk bisnis network marketing ada mentornya enggak ya karena semuanya SK berlaku itu tadi ya syarat dan ketentuan tidak semua orang mendalami ya bisnis-bisnis yang tadi saya katakan itu berhasil tidak ya banyak orang yang gagal ya tapi ada juga yang berhasil nah kita harus belajar dari orang yang berhasil teman-teman ya ini sedikit ini dari ini apa Warren Buffett ya jangan pernah tertarik menggandakan kekayaan ya menggandakan kekayaan dengan cara tidak halal ya yaitu contohnya sekarang investasi bodong money game itu tidak halal itu bukan rezeki yang datangnya dari Tuhan itu panas yang akan cepat habis hati-hati teman-teman sekarang nih saya lihat anak muda banyak sekali yang ingin cepat kaya mereka ingin apa ya ya mereka berpikir ini investasi gitu ya menjalankan money game seperti network marketing itu bukan network marketing teman-teman itu money game ya jadi bukan menjual barang yang benar tapi ya contohnya barang harga 1.000 dijual 100.000 ya sehingga 99.000-nya digunakan untuk membayar orang-orang di atasnya itu money game ya hati-hati sekarang ini banyak sekali investasi bodong ya saya sendiri dalam hal investasi teman-teman sebelum pandemi itu mungkin teman-teman tahu ya ada yang namanya Narada perusahaan ini ada di OJK loh teman-teman bukan investasi bodong loh ya Narada Oso bangkrut mereka dan OJK tidak
pemerintah tidak bisa melindungi kita sebagai customer, gone. Ya, investasi saya hilang. Sampai sekarang udah berapa tahun ini? Ya, hanya dijanjiin nyicil, tapi nggak ada. Kalau nggak salah ada satu perusahaan mahkota apa itu, saya hanya dicicil 100.000, teman-teman. 100.000 dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang nggak dicicil lagi. Gila nggak? Gitu aja. Padahal saya itu perusahaan yang ada Narada itu ada sahamnya, punya saham. Ada emitennya, tapi tutup karena bangkrut. Ya, jadi jangan berpikir kalau oh ini aman, oh dia bilang ini sudah terdaftar di OJK. Jangan teman-teman. Ya, saya sudah pengalaman itu ya. Jadi hati-hati dengan investasi bodong ya, perusahaan-perusahaan yang menawarkan bunga tinggi padahal waktu itu Narada dan Oso itu tidak tinggi loh teman-teman bunganya ya sekitar 8-9 paling tinggi 10% ya. Zaman itu nggak tinggi gitu. Tapi ternyata dia kolaps juga ya, dia bohong juga ya, seperti itu ya. Jadi Warren Buffett mengatakan risk come from not knowing what you are doing. Ya, jadi risiko itu datang karena apa? Kebodohan, karena Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan. Nah, saya yang sudah belajar aja, ya, saya sudah memilih apa kayak perusahaan Narada, Oso itu perusahaan besar dan pemiliknya itu orang-orang terkenal, teman-teman. Ya, pemilik Oso itu sekarang masih menjadi pejabat negara kok, nggak apa-apa kok, kebal kok dia. Ya, jadi bukan bukan penipu yang abal-abal, enggak, sampai sekarang masih ada dan menjadi pejabat negara. Itu pemiliknya Oso. Ya, oke. Apalagi kalau Anda not knowing, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, ya itu risikonya besar sekali. Ya, if you cannot control your emotion, you cannot control your money. Ini tadi saya sudah katakan. Jadi kenapa Warren Buffett itu sangat kaya dari saham? Karena dia orang yang sangat bisa mengontrol emosinya. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol emosi, jangan main-main dengan saham. Ya, oke. Jadi itu kira-kira ya, teman-teman harus memiliki kecerdasan finansial. Jadi kalau ingin uang bekerja untuk Anda ingin melipat gandakan kerja Anda dan penghasilan Anda harus punya kecerdasan finansial. Ya, Anda harus naikkan plafon rezeki. Ya, apa itu plafon rezeki nanti saya akan jelaskan di lain kesempatan. Anda harus belajar. Mendengarkan. Dari mana Anda belajar? Mendengarkan audio-audio inspirasi dan motivasi, menghadiri seminar-seminar bisnis, seminar tentang investasi, pengembangan diri, kepemimpinan, dan seterusnya. Ya, jadi nggak bisa kalau Anda nggak mau belajar, nggak mau keluar uang. Ya, jadi hari ini saya memberikan seminar ini gratis, teman-teman ya. Tapi nggak bisa kalau Anda mau khusus mau belajar tentang investasi, ya, dan seterusnya Anda harus bayar. Lalu harus bersosialisasi dengan orang-orang sukses, para pebisnis, ya, karena Anda adalah ya rata-rata dari 6 orang, 7 orang terdekat Anda. Jadi siapa orang terdekat dengan Anda? Ya, Anda harus moving up, ya, bersosialisasi dengan orang-orang sukses. Carinya di mana, Bu Maria? Ya, nanti. Oke. Lalu Anda perlu itu melek finansial. Jadi Robert Kiyosaki mengatakan, money without financial intelligence is money soon gone. Ya, jadi kita lihat toh banyak anak-anak muda yang diberikan warisan oleh orang tuanya besar sekali, ya, tapi nggak ada financial intelligence dan gone, gitu. Ya, mungkin teman-teman tahu kan itu apa? Ada satu pabrik besar sekali di Solo, pabrik kain, Sritex. Itu setelah diberikan ke anak-anaknya, habis, gone, ya, bangkrut, pilot. Kasian nggak sih? Itu papahnya tuh membesarin Sritek itu berapa puluh tahun dan itu perusahaan yang sangat besar dan sangat apa ya, menguntungkan teman-teman. Tapi giliran diberikan anaknya, ya tidak ada financial intelligence, anaknya main hutang mau cepat akhirnya pilot. Oke, ya jadi teman-teman kalian harus belajar ya. Jika muridnya siap, terus saya belajarnya di mana Bu Maria gimana? Ingat, ini ada pepatah, jika murid siap, guru akan datang. Jika guru siap, murid akan datang. Jadi kalau Anda mau belajar, pasti ada guru yang nanti akan mengajarkan. Ya, oke. Itu kira-kira dari saya, teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di Puncak Sukses. Oke. Baik, saya akan